Terima kasih tuan-tuan. Kalian semua telah menyelamatkan hidupku. Pertama, kalian menyelamatkan aku dari menikahi Eje, lalu kalian mengeluarkanku. Atau aku akan mati kalau tidak. Kau seharusnya jangan menikah. Iya. Karena menikah itu ide yang buruk. Kami semua yang ada di sini bisa memberikan kau kesenangan. Kau mau? Apa maksudnya? Sini, biar aku jelaskan. Saat ini kita sedang ada di hutan. Sini. Sini. Berani sekali kau. Lepaskan tanganku. Ayolah. Kalaupun kau berteriak, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Kenapa Gudang tiba-tiba menghilang dari upacara? Jangan coba-coba mendekatiku. Tetap di tempatmu, jangan pernah mendekat. Mengerti? Kalian semua tidak sadar. Kalian sedang minum minuman keras itu. Itu karena kau cantik, bukannya minuman. Dengar ya, jangan meremehkan aku. Aku pernah berurusan dengan preman sebelumnya. Kau bertanya pada anak laki-laki di daerahku. Aku telah menghajar mereka hingga babak belur. Aku akan menghabisi kalian juga kalau kalian berani mendekatiku. Atau aku akan... Hei! Hentikan! Mau kemana dia? Kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Tapi aku khawatir padamu sekarang. Lihat, Paman. Mereka lebih banyak darimu. Lihat betapa kuatnya mereka. Tidak perlu melawan mereka. Sebaiknya kita pergi dari sini. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah karena kau. Karena aku? Iya, karena kau. Apa aku yang harus bertanggung jawab? Nyonya Jingdao, apa kau sudah menemukan calon menantumu? Belum ditemukan. Apa kau sudah melaporkannya pada polisi? Kalau belum, sebaiknya laporkan sekarang juga. Tidak perlu, kau tidak perlu khawatir. Ini adalah masalah pribadi kami. Kami sendiri yang akan menanganinya. Bagaimana cara menanganinya? Ini bukan masalah yang kecil. Apa kau pernah melihat ibu mertua lari dari hari pernikahannya? Aku sarankan, laporkan saja pada polisi dan libatkan juga media. Iya, kau tidak usah ikut campur dalam masalah keluargaku dan menjadikannya topik hangat di pertemuan ini. Dan kau, apa kau tidak bosan bergosip sana-sini setiap harinya? Cobalah menempatkan dirimu di posisinya Gudang. Dan aku yakin
Tidak ada wanita yang berdiri di ruangan ini bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Gudan. Gudan itu usianya baru 20 tahun. Kau tahu, usianya itu masih sangat muda. Jadi wajar kalau dia gugup dan takut. Makanya dia kabur. Dan satu hal lagi, di mana keberadaan Gudan kau tidak usah khawatir. Karena Aksat sudah pergi untuk mencarinya. Dan aku yakin dia pasti akan membawa Gudan pulang. Hajar pria itu. Ayo. Hentikan! Aku berjanji pada kalian. Kalian tidak akan menghadapi ketidaknyamanan karena kami. Kami tidak akan memberitahu siapapun dan kami tidak akan melibatkan polisi. Aku mohon jangan ya. Dan dia tidak akan menyusahkanmu sama sekali. Dia ini adalah warga negara senior. Warga negara senior. Iya, Paman jangan biarkan penampilannya menipumu. Dia ini seorang lelaki tua dan lihat rambutnya, dia mewarnainya. Kalau tidak, dia memiliki rambut yang berwarna putih. Jadi, tolong hormatilah. Dia itu tetua bagi kami. Tolong biarkan kami pergi ya. Omong kosong apa kau? Sudah hajar pria itu. Hei, kalian tidak mendengarkanku. Kita terjebak. Bagaimana ini? Dewa Krishna, tolong bantu kami. Ayo lari. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Jangan sampai mereka melarikan diri. Hei, buka pintunya. Ayo buat. Buka. Apa yang kalian lakukan? Buka. Oh, tidak, kami dobrak nanti. Buka. Buka pintunya. Ayo buka. Ayo, Buka. ambil senjatanya. Ayo. Hei, apa yang kau lakukan? Kau ini pria yang aneh. Aku sudah menyelamatkan hidupmu. Seandainya kau tidak datang, aku akan bodohi mereka dan kabur seperti aku kabur dari upacara. Jadi kau kabur atas kemauanmu sendiri? Dengar, aku sudah coba untuk memberitahumu tentang itu. Aku bahkan bertanya apa kau punya penyakit jantung, apa kau siap menerima kejutan. Aku sudah mencoba memberimu petunjuk, tapi kau tidak memahaminya. Cepat serahkan gadis itu pada kami, maka kau akan diampuni. Baiklah, bawa dia pergi. Ini. Hei, kau sudah gila ya? Mengapa? Bukankah kau bilang kau mendapat masalah karena aku? Jika kau sendirian, kau akan memberi mereka tipuan, bukan? Jadi, ya silahkan. Aku tahu kau memang sombong, tapi aku tidak tahu kalau kau gila. Bukannya membantuku, apa? tapi... Maaf, aku tidak bisa mendengarmu karena... Iya, pendengaranku tidak baik. Karena aku sudah tua. Kau bilang apa? Kau bilang kalau aku harus melakukan apa? Kau harus membantuku. Kau ingin aku meminta bantuanmu kan? Tolong aku, ayo. Aku tidak mungkin melawan mereka sendiri. Kita akan melakukan bersama-sama.
Aku pikir dia lemah, tapi ternyata dia seorang pahlawan. Paman Eje menghajar preman-preman itu karena mereka telah menggangguku. Tapi aku mematahkan hatinya dengan melarikan diri dari upacara. Hanya Tuhan yang tahu apa yang harus dia lakukan. Nenek, minumlah dulu. Tenanglah, semua akan baik-baik saja nih. Nyonya Durga, kau jangan lupa yang kita bicarakan adalah Gudan. Jika gadis lain di posisi Gudan, tidak akan ada hal yang salah terjadi. Tindakan Gudan ini sudah mencemarkan nama baik keluarga kami. Bayangkan jika kami pergi ke pasar, halte bis atau kuil, semua orang akan mentertawakan kami. Karena dia, Gudan, alias nona tidak berguna itu berasal dari keluarga kami. Apa Tuan Jindal akan menemukan Gudan? Yang aku khawatirkan adalah dia akan mendapatkan masalah karena perbuatan Gudan. Itu yang paling aku takutkan, Nyonya. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun tentang EJ dan calon ibu mertua kami. Tidak peduli apa kata orang. Tapi kami tidak bisa percaya bahwa calon ibu mertua kami kabur dari upacara henanya sendiri. Aku melihat putrimu melarikan diri lewat gerbang utama. Ada apa dengannya? Beberapa waktu yang lalu dia mengejekku habis-habisan. Dasar ratu drama. Bersabarlah. EJ sedang menemukannya. Dia pasti akan membawanya kembali. Kak Durga memang benar-benar cerdas. Dia melakukan tindakan ini sehingga semua orang berpikir dia mendukung Gudan. Itulah yang terjadi. Aku Kasihan mengerti. Gudan. Iya. Durga benar, kami tidak akan mendengar apapun yang menentang calon ibu mertua kami. Kau tidak berhak menyalahkannya. Kalian bersabarlah, mereka pasti akan datang. Iya. Bagaimana kalau mereka kembali? Itu tidak mungkin terjadi. Dengar, aku mengakui kesalahanku. Apa yang aku lakukan itu salah. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Aku takut. Dan bukan aku sudah bilang kalau aku tidak bisa menikah denganmu. Tapi kau tetap bersikeras, aku harus menikah denganmu. Itu sebabnya aku kabur. Iya, kau benar. Kau memang pantas untuk memarahiku. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku akan menerima hukumannya. Setelah mendapatkan surat ini, kau harus mewujudkan keinginanku. 15 hari setelah kau membaca surat ini. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Untuk sekali matahari mungkin tidak akan terbit. Dan sungai mungkin mengubah alirannya. Dan bumi mungkin akan berhenti berputar. Tapi pernikahanku dan semua upacara akan dilakukan dengan baik. Termasuk upacara henna. Kenapa rumah itu masih didekorasi? Ayo bersihkan semuanya. Bukankah tidak ada lagi yang akan dirayakan? Tidak ada upacara pernikahan atau acara henna. Dan kalian bertiga tidak akan mendapatkan ibu mertua. Upacara henna akan dilakukan.
Kak Durga, kau bilang kita sudah menyingkirkan Gudan untuk selamanya. Lalu ini? Kak Durga, Eji membawanya kembali. Sekarang apa yang terjadi? Gudan, kau tidak apa-apa? Kami semua mengkhawatirkanmu, nak. Kau pergi kemana tanpa memberitahu kami? Apa yang kau lakukan ini benar? Aksat, kau tidak apa-apa kan? Kita akan membahasnya nanti, Bu. Sekarang kita lakukan upacara henna terlebih dahulu. Waktu yang baik akan segera berakhir. Aksat sayang, pertanyaan kami membuat Gudan jadi gugup. Pergilah dan bawakan pesta henanya. Setelah itu, oleskan henna di telapak tangannya. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan bagaimanapun caranya. Swita, apa yang dilakukannya di sini? Artinya, Eji akan menikahi sepupuku Swita dan bukannya Gudan? Ya. Gudan tidak bisa menjadi istriku. Karena dia tidak layak untuk itu. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Tuan Aksan? Busan suamiku, katakanlah sesuatu. Kau akan menikahi putriku. Tapi apa yang sedang kau lakukan? Aku mohon. Aku memintamu sekarang juga. Tolong jangan berlaku tidak adil pada putriku. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kita kan bisa membicarakannya. Tapi tolong, jangan tidak adil pada Gudanku ini. Aku mohon. Jangan tolak dia. Tolong jangan batalkan perjodohan ini. Aku mohon kepadamu, Tuhan. Sampai beberapa jam yang lalu, aku ingin sekali menikahi Gudan. Tapi tidak sekarang. Semakin cepat kau memahami hal ini, semakin baik bagimu, Paman. Aku sudah pakaikan henna di tangan yang tepat.
Dan besok aku akan segera menikahi seorang gadis yang mampu untuk mengurus keluarga ini. Aku tidak ingin ada diskusi lebih lanjut tentang topik ini. Kita menerima lamaran dari keluarga terhormat. Aku pikir kau melakukan sesuatu yang benar untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kau bisa melakukannya. Tapi jika kau melakukan sesuatu dengan benar, kau pasti akan memecahkan rekormu, kan? Kenapa kau diam seperti patung? Jawablah, apa yang terjadi? Upacara henamu berlangsung 2 jam yang lalu. Dan kau tiba-tiba menghilang. Sekarang setelah kau kembali, Tuan Aksat membatalkan perjodohan di depan semua orang. Dan kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang sudah kau lakukan, Gudan? Aku tidak percaya dia membatalkan perjodohan tanpa alasan. Kenapa kau begitu sulit mempercayainya? Segalanya terjadi di depanmu, bukan? Tidak, ini tidak benar. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh anakku Gudan. Gudan, pernikahanmu dibatalkan. Apa kau sadar itu? Apa kau tahu apa artinya ini? Pergilah. Tanyakan pada Aksa mengapa dia melakukannya. Bagaimana bisa dia membatalkan perjodohan tanpa alasan? Kau berhak untuk tahu alasannya. Tanyakan padanya, cepat. Semua orang berpikir kalau aku tidak adil terhadapmu. Aku tidak pernah peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang aku. Tapi kau tahu apa yang sebenarnya? Kita tidak akan pernah menikah, Gudan. Kau tidak perlu melakukan ritual apapun. Apa yang kau inginkan akan terjadi dan kau harus bahagia. Kau ingin menyingkirkan aku, bukan? Kau tidak ingin menikah denganku. Dan sekarang aku akan membatalkan pernikahannya. Lalu kenapa kau tidak bahagia? Haruskah aku memberitahu? Karena aku tidak pernah memikirkan masa depan bagiku, Gudan. Kau tidak ingin menikah denganku. Jadi kau kabur saat upacara henna. Kau bahkan tidak berpikir bagaimana kau akan menghadapi keluargamu setelah kembali. Kau tidak berpikir apa yang akan dialami ayahmu ketika orang-orang akan menjelek-jelekanmu dan juga keluargamu. Kau juga harus bertanggung jawab atas semua ini, Gudan. Kau tidak bisa lari dari tanggung jawabmu. Melarikan diri dari masalah bukanlah solusi. Ngomong-ngomong, kenapa aku menjelaskan semua ini padamu? Ini hidupmu, kau bisa hidup sesukamu. Tapi jika memang ada sesuatu di antara kita, aku mengakhirinya hari ini. Itu semua demi kebaikan kita. Tapi ada sesuatu yang mengikat kita bersama. Kau ingat perjanjian ini, bukan? Perjanjian ini bisa mengubah hidupmu. Dan anggaplah itu sebuah berkah. Dengan Tuhan sebagai saksinya, aku tidak akan mengubah kata-kataku. Kau menandatangani ini dan berjanji padaku akan melakukan apa saja yang aku katakan. Hari ini aku akan membebaskanmu dari janji itu.
aku membebaskanmu, Gudan. Di rumah ini, keputusan Eje diukir di atas batu. Tidak ada yang menentangnya. Bagus dia mengerti Gudan itu tidak berguna. Bagaimana kau bisa memutuskan apa yang mampu dilakukan Gudan? Ini adalah menyangkut hidupnya. Tidak ada yang berhak memutuskan atas namanya. Dengar, tidak ada gunanya membahas hal ini. Upacara henna sudah selesai. Henna sudah diterapkan pada telapak tangan orang yang layak menerimanya. Orang yang akan jadi istri Eje adalah Swita. Kami melakukan ritual untuk mempererat hubungan. Kami tidak melakukannya untuk mengacaukannya. Memakaikan henna di tangan seorang gadis tidak langsung menjadikannya pasangan hidupmu. Semua orang di Indore tahu bahwa pernikahan Gudan sudah ditetapkan dengan aksad. Ketika semua orang tahu bahwa pernikahan dibatalkan, Gudan akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Gudan selalu menjadi bahan tertawaan. Apa yang baru tentang Semua orang berpikir kalau tidak ada yang lebih buruk daripada Ibu Tiri, bukan? Tapi mereka tidak tahu seberapa buruk diri kalian. Cukup. Eje melakukan apa yang dia lakukan untuk kesejahteraan keluarga kami. Lagi pula kau sudah mengenal Gudan sejak kecil, bukan? Pikirkan tentang itu. Jika Eje menikahi Gudan putrimu, apa dia mampu memenuhi tanggung jawab seorang istri dan seorang ibu mertua? Apa kau sudah sempurna dalam semua hal yang kau lakukan? Dengar, seseorang belajar dari kesalahannya dan itu membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Anda sendiri, anggota tertua dari keluarga ini, tolong buat mereka dapat mengerti pentingnya pernikahan dalam kehidupan seorang gadis. Tolonglah beritahu mereka bahwa membatalkan pernikahan itu salah besar. Itu tidak benar. Aku mohon kepadamu. Cukup! Sudah cukup! Ini terjadi karena henna di telapak tangannya. Biar aku akan menghapusnya, maka semua akan baik-baik saja. Sampai kita mendapat jawaban untuk pertanyaan kita, upacara henna tidak akan pernah selesai. Jangan kau saya. Itu tidak akan membantu. Sudah, lepaskan aku. Aku akan menghapus henna di telapak tangannya. Kau tidak bisa menghapus henna yang sudah dikenakan. Jangan menghentikanku, aku akan menghapusnya. Berhenti, Ibu. Ayo pergi, Ayah. Ayo pergi cuti. Karena tidak ada yang tersisa di sini. Pergilah. Tunggu dulu, Ibu. Apa pertanyaanmu sudah terjawab? Jika kau masih punya pertanyaan lagi, pulanglah dan tanyakan pada putrimu Gudan. Belajarlah sesuatu dari putrimu. Dia telah menerima kenyataan. Dia mengerti bahwa dia tidak pantas menjadi menantu di keluarga ini, istri Eje dan ibu mertua kami. Lihat wanita ini. Eje memilihnya pada saat terakhir. Tapi dia layak menjadi istrinya. Ini akan jadi suatu kehormatan untuk memilikimu sebagai ibu mertua kami. Bukan sebagai ibu dari Gudan, tapi sebagai wanita biasa, aku mengutuk seluruh keluargamu. Mulai sekarang, keluargamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kalian semua telah melakukan kesalahan pada Gudan. Jadi kalian tidak pantas untuk bahagia.
Aku mohon, jangan bicara seperti itu. Jangan memberiku perintah. Gudan, apa yang Akshat katakan padamu? Apa dia memberikan alasan? Jawab, Gudan. Gudan, kenapa kau diam saja? Bagaimana kami bisa tahu kebenarannya kalau kau tidak bicara? Kau menandatangani ini dan berjanji akan melakukan apapun yang aku katakan. Hari ini aku membebaskanmu dari janji itu. Gudan, katakan sesuatu. Beritahu kami, Gudan. Revati, dia tidak mau bicara apa-apa. Ayah, apa Gudan baik-baik saja? Mungkin saat ini Gudan mengalami shock karena pernikahannya dibatalkan. Gudan. Gudan. Gudan sayang. Gudan. Nyonya, apa yang kau lakukan? Ayo cepat turun. Gudan sayang, ayo turun nak. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan berbicara dengan Akshat nanti. Gudan, ayo turun, nanti kau jatuh. Apa yang kau lakukan, Nyonya? Cepat turun sekarang. Ibu. Ibu, kemana kau membawaku? Ikut dengan ibu, berdiri di depan dewa, dan sekarang katakan di hadapannya bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Karena berpikir kalau Gudan mirip dengan Antara. Entah kenapa, aku merasa walaupun Gudan itu masih polos, tapi hanya dia yang bisa menyatukan keluarga kita kembali dari kehancuran. Aku punya harapan yang banyak pada Gudan. Aku percaya padanya. Lalu kenapa kau batalkan pernikahannya? Kenapa kau bereaksi seperti ini, Bu? Semuanya sudah jelas, Bu. Antara ingin sekali aku menikah lagi. Jadi aku lakukan itu. Ibu juga menginginkan menantu yang lain, Bu. Kau mendapatkannya. Menantuku juga ingin memiliki ibu mertua yang baru. Keinginan mereka juga akan terkabul. Mereka akan mendapatkannya. Apa bedanya jika itu Gudan, Suwita, atau orang lain? Jika kalian semua masih tidak bahagia, aku akan mengikuti istriku. Sudahlah, Aksan. Lakukan apapun yang kau inginkan. Mulai sekarang, ibu tidak akan melarangmu lagi. Tapi jangan pernah berbicara tentang kematian. Aku tidak akan mengampunimu kalau membicarakan kematian. Bagaimana membuat ibu bisa mengerti? Aku tidak melakukan ini dengan sengaja, Bu. Gudan menempatkan hidupnya dalam bahaya untuk membatalkan pernikahan. Bagaimana aku bisa menikahinya dengan paksa ketika aku tahu dia tidak tertarik dengan perjodohan ini. Hanya Tuhanlah yang tahu. Biarkan orang berpikir dan mengatakan apa yang mereka inginkan. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Aku tidak akan merusak hidup Gudan dengan menikahinya. Gudan, ceritakan apa yang terjadi. Kenapa kau meninggalkan upacara henamu? Dan kenapa Aksat Jindal membatalkan pernikahan ketika kau kembali? Kausalya, dia sedang hancur berantakan. Tolong tinggalkan dia. Kau sebaiknya diam. Biarkan aku bicara dengan Gudan. Pernikahan dibatalkan karena dia meninggalkan upacara hena yang belum selesai. Jadi dia harus menjawab pertanyaanku. Jawab, kemana kau pergi?
Aku tidak kemana-mana, Bu. Aku menari dengan semua orang dan aku merasa haus saat menari. Jadi aku pikir aku harus minum. Aku pergi untuk mengambil air ketika aku bertemu dengan beberapa preman. Lalu mereka mulai melototiku dan sepertinya aku ingin memberikan mereka pelajaran. Tapi kemudian Paman Eji tiba-tiba datang di tempat kejadian dan dia mengatakan pada preman itu untuk tidak menggangguku. Dia menyuruh mereka untuk bersikap baik padaku. Preman itu marah, kemudian mereka mulai memukul Paman tanpa berpikir lagi dan kau tahu apa yang terjadi? Terus Paman dipukuli. Apa dia menghajar mereka? Tidak, Cutki. Aku pikir Eji akan melawan mereka. Tapi tahu apa yang terjadi? Dia berlutut. Dia mulai mencari kacamatanya. Lalu preman itu memegang kerahnya dan menyuruhnya memberikan apapun yang dimiliki. Eji mulai memberikan mereka barang-barangnya. Lalu aku menjadi marah. Aku peringatkan padamu ya. Kembalikan semua barang-barang milik Paman itu karena dia sudah tua. Itu saja. Kemudian aku mengambil tongkat dan mulai memukuli mereka. Preman itu menjadi takut dan mengembalikan barang-barang milik Paman Eji. Kau memukuli mereka semua sendirian? Tentu saja. Oh, aku mengerti. Aksat Jindal pasti terkejut karena dia melihat kau itu tidak waras. Tetapi ayah, aku melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Aku ingin membantunya. Iya. Tapi aku rasa egonya terluka ketika preman itu memukulnya di hadapanku. Iya kan? Apa kau ini sudah gila, Gudan? Kau merusak reputasi ayahmu yang dibangun dia dengan susah payah. Seluruh kota tahu kalau kau seharusnya menikah dengan keluarga Jindal. Sekarang kami kehilangan muka karena perbuatanmu, Gudan. Kenapa kau malah menyalahkannya, Kausalya? Kau yang memberitahu semua orang tentang perjodohannya. Kita harusnya peduli pada putri kita, bukannya pada para tetangga. Aku mengkhawatirkan putriku. Itu sebabnya aku marah pada Gudan. Aku pikir begitu Gudan menikah dengan keluarga Jindal, Cutki akan mendapatkan lamaran pernikahan dari keluarga kaya. Tapi tidak. Hari ini dia terbuktikan sekali lagi bahwa dia adalah anak tiriku. Dia sudah membuat kita kehilangan muka. Kita mungkin sekarang harus pindah ke kota lain untuk menikahkan Cutki. Gudan, ayo, kita pergi. Aku baik-baik saja, Ayah. Dan tolong berhentilah menangis. Kenapa Ayah menangisi hal-hal kecil? Aku sudah biasa mendengar hal seperti itu. Dan hal itu tidak mempengaruhiku. Hanya saja Ibu mengatakan apa yang orang luar katakan sepanjang waktu hari ini. Ya, tidak masalah. Aku senang karena aku akan tinggal bersama ayahku selamanya. Ya. Tenang, Kak Lasmi. Saat aku melihat Eje datang dengan Gudan, aku merasa sangat ketakutan. Iya, tapi kemudian Eje memakaikan henna di telapak tangan Swita, bukannya Gudan. Aku bersumpah, aku akan membelikan semua orang di Lucknow makanan yang lezat. Kak Laksmi, tolong diam dulu. Kak Laksmi, dia menelpon pada waktu yang tepat. Biarkan aku memberi dia kabar dulu ya. Halo? Saru, apa kabar? Apa kalian sedang bersenang-senang tanpa aku? Ya Tuhan, aku ingin aku di sana. Sidi, kau seharusnya berada di sini. Banyak yang sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Aku akan memberitahumu kalau Eje tidak akan menikah dengan Gudan. Dia akan menikah dengan Swita. Oh ya, bukan hanya itu. Eje menghina Gudan dan membuatnya pergi. Dan kami jadi senang. Dia bahkan memakaikan henna di Telapak tangan Swita yang ada di depannya. Itu artinya Eje mempermalukan Gudan. Iya. Tunggu sebentar. Saru, apa yang kau katakan? Pernikahan Eje dan Gudan dibatalkan. Eje membatalkan perjodohannya. Tapi kenapa dia melakukannya? Sudah lupakan. Kami merasa sangat senang karena kami sudah bisa menyingkirkan Gudan dari hidup AJ. Dengar ya, tinggalkan semua pekerjaanmu dan datanglah ke sini. Ya baiklah, kami akan datang. Sampai jumpa. Untung Gudan tidak jadi menikah. Seorang gadis muda yang datang ke keluarga ini, pasti dalam kehidupannya akan banyak sekali masalah. Berpura-puralah polos di hadapan istrimu. Ini memang kabar baik.
Aku jadi tidak sabar untuk datang ke tempat itu.